Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Unmu Bubble, selamat pagi dan selamat kembali bersama kami di podcast Solusi. Isolasi, solusi, dan inspirasi tentunya. Bersama saya Eriza Tiara Zuka. Edisi spesial kali ini kita kedatangan dua mahasiswa yang cantik, cerdas, dan berprestasi tentunya. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, hai semuanya. Perkenalkan nama saya Resa Regita dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vira. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baik. Hai kakak-kakak semua. Baiklah, kali ini kita akan membahas topik tentang mahasiswa prodi pendidikan bahasa Inggris kuliah di luar kampus. Apa bisa? Nah, untuk jawabannya kita akan berbincang langsung dengan para duo mahasiswa cantik kali ini. Ya Kak, gimana? Apakah bisa program studi pendidikan bahasa Inggris kuliah di luar kampus? Tentunya Bisa bisa dong. Ah iya. Bisanya itu mengikuti apa nih Kak? Oke, salah satunya adalah program pertukaran mahasiswa merdeka. Program ini dari yang diadakan oleh MPKM. Nah, kita kalau mau kuliah di luar kampus kita harus ikut PMM. PMM itu kita bisa mengikuti di kampus yang kita mau, seperti kita kuliah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oh gitu, baik. Untuk PMM itu sendiri pendaftarannya itu gimana Kak? Harus lewat kampus apa langsung ke ada akunnya gitu? Oke, jadi untuk pendaftaran PMM itu sendiri sebenarnya itu biasanya di-share juga informasinya itu dari prodi dan kampus. Namun untuk pendaftarannya sendiri itu kita juga bisa lihat dari website itu pertukaran mahasiswa merdeka ada juga di Instagram. Kita harus aware mengenai informasi-informasi seperti itu sih, Kak. Oh gitu ya tentunya. Ini PMM ini salah satu kegiatan yang diadain oleh MBKM gitu kan? Iya, Betul. betul. Ah iya. Tadi di universitas mana Kak? Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oh Purwokerto. Kenapa tuh bisa milih Purwokerto? Kenapa enggak yang universitas yang ada di daerah Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu? Oke. Kalau saya sendiri, kenapa saya memilih Universitas Muhammadiyah Purwokerto? Yang pertama, of course, karena Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu sendiri, seperti yang kita ketahui, itu sudah terakreditasi unggul, yang berarti lebih dari A. Dan juga di situ ada program studi pendidikan bahasa Inggris. Dan yang terakhir itu karena dia Purwokerto, itu dekat dengan Bandung, Jogja, dan juga Jakarta. Jadi kalau mau jalan-jalan juga bisa juga. Oh, gitu. Jadi seru ya sambil jalan-jalan gitu Iya. ya kalau mengikuti PMM. Nah, selain itu eh, banyak temen nggak sih Kak di sana gitu? Wah, banyak sekali. Kita memiliki banyak teman dari berbagai daerah se-Nusantara. Yang pertama itu ada dari Aceh, dari Medan, dari Kalimantan, Sulawesi, hingga paling timur yaitu Sorong. Iya, pokoknya Papua. se-Nusantara. Iya. Oh gitu. Nah untuk PMM itu sendiri apakah bisa memilih kita kan ini kan dari Sumatera nih. Kalau misalkan kita milih yang pilihan universitasnya daerah Sumatera gitu bisa nggak? Kalau misalnya kita sendiri kan berasal dari Sumatera, Iya. berarti kita harus memilih kampus di luar Sumatera. Oh, berarti harus di luar pulau Iya, di gitu luar ya. pulau. Oh, berarti gitu. Emang ada apa sih Kak yang sangat menarik gitu di Universitas Muhammadiyah Purwokerto? Di Universitas Muhammadiyah Purwokerto semuanya menarik ya, dari segi akademiknya gitu. Mungkin kita di situ bakalan mempelajari hal-hal baru. Oh, Banyak berarti ada banget. hal baru. Nah, selama di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, apa aja nih Kak pengalaman-pengalaman yang kakak-kakak dapet waktu kuliah di sana gitu? Oke, kalau pengalaman-pengalaman apa saja yang didapat sih dari saya sendiri itu yang pertama selama mengikuti PMM ini di Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu seperti pengalaman baru nilai-nilai Pancasila, keberagaman budaya, agama, terus bisa juga untuk pengembangan skill seperti kepemimpinan, yang terpenting itu kepekaan sosial, dan yang paling seru itu pertemanan lintas budaya, itu keren banget sih. Gitu. Selain itu ada apa Kak?
Ada apa? Kalau dari aku yang biasanya orangnya yang jadi dari introvert berubah jadi ekstrovert karena Oh. teman-teman di sana tuh semuanya terbuka. Jadi Mhm. kayak enggak membuat kita menjadi malu dan takut semuanya gitu. Oh ya. Pastinya gamon nggak sama teman-teman di sana? Ya, Gamon. Oh iya, katanya untuk PMM itu sendiri ada yang namanya modul Nusantara, betul? Yap, betul. Nah, saya juga sebenarnya udah nggak sabar lagi mendengarkan pengalaman-pengalaman kakak tentang modul Nusantara tersebut. Karena rata-rata mahasiswa yang ingin mengikuti PMM itu ingin sekali mengikuti kegiatan modul Nusantaranya. Boleh diceritakan ke kakak-kakak? Iya. Jadi kalau kita di Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu kita dibagi menjadi 4 kelompok modul Nusantara nih Kak. Oh, Soalnya kan banyak, jadinya iya. dibagi-bagi. Kita sendiri berada di kelompok yang berbeda. Saya di kelompok modul Nusantara Nakula dan Resa Regita ini berada di kelompok Nusantara Bima. Untuk Oh. pengalamannya sendiri sih itu semuanya seru-seru, berkesan banget. Itu kita ada 3 modul Nusantara utama. Yang pertama kita ke Dieng, terus yang kedua kita ke Jogja, dan yang terakhir itu kita ke Bandung. Oh. Dan yang paling seru itu yang modul terakhir sih bagi saya, yaitu ke Bandung. Oh. Ke Bandung itu kemana aja nih? Ke Bandung itu kita ke Kawah Putih, pusat oleh-oleh, dan yang paling berkesan itu di Saung Mang Ujo. Itu kita lihat pertunjukan wayang golek. Oh, Sendiri sekali. kalau dari saya yang paling berkesan itu di Bandung. Kenapa di Bandung? Karena kalau ke Jogja dan lain itu saya sebelumnya sudah pernah. Nah, Ah, ya. sedangkan di Bandung ini kan saya belum pernah dan ke Bandung pertama kali bersama teman-teman se-Nusantara dan yang paling penting itu gratis. Weh, paling penting Bener. itu ya gratis. Oh iya, kalau gratis tiket transport pulang pergi dari Bangka sampai ke sana itu gratis juga. Iya, Oh, makanya teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton, ayo ikut PMM ya. Iya, banyak worth banget it. benefitnya. Worth Worth it. banget. Oke. Baiklah, untuk kelasnya sendiri itu Kak, di Universitas Muhammadiyah Purwokerto kan kakak-kakak ini kan berasal dari luar Universitas Ya, Muhammadiyah betul. Purwokerto. Kelasnya itu menjadi satu kelas atau gabung gitu ke mahasiswa Purwokerto lainnya? Oke, jadi untuk kelasnya sendiri itu kita gabung sama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang dimana makulnya itu sama gitu. Oh. Tapi kita kita kan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Hmm. Nah, kalau kita mengikuti PMM ini, salah satu keuntungannya kita bisa lintas jurusan gitu. Oh, Kita salah satunya kemarin ngambil di kelas sastra Inggris. keren sih. Bagaimana sih Kak adaptasi kan budaya di sini sama yang ada di Jawa itu kan beda. Cara-cara Kakak beradaptasi gitu. Gimana? Hmm. Kalau saya cara beradaptasi sama teman-teman di sana itu saya melakukan kayak so asik gitu loh. So asik. Mungkin menurut mereka apaan sih so asik atau mungkin itu menurut kita aja. Tetapi Iya. orang Jawa itu terkenalnya sama yang paling ramah gitu loh. Ah, iya. Lemah lembut sama ramah beda sama kita. Kalau orang sini nyebutinnya itu SKSD ya, Nah, sok iya, kenal sok SKSD. deket gitu. Oke, baiklah. Benefit untuk mengikuti PMM itu sendiri, Kak. Menurut Kakak dulu. Oke, jadi kalau kita ditanya mengenai benefit itu banyak banget ya Kak ya. Iya. Ya seperti yang saya bilang tadi, yang pertama itu of course pengalaman baru nilai-nilai Pancasila seperti keberagaman budaya, agama, dan juga itu dari diri kita sendiri itu kita bisa mengembangkan soft skill seperti kepemimpinan, kepercayaan diri, dan juga itu kepekaan sosial. Dan selama mengikuti PMM itu kita bisa berteman lintas budaya gitu. Jadi teman kita dari berbagai dari seluruh penjuru Nusantara gitu Kak. Oh iya. Kalau untuk Kakak sendiri, Nah, kalau menurut saya hampir sama-sama seperti teman saya Vira. Dan selain itu, paling pertama itu ya dapat pengalaman. Kemudian itu waktu itu kan di modul Nusantara itu ada kegiatan kuliner. Nah, hari kuliner. Nah, di situ pengalaman saya bisa merasakan makanan berbagai daerah dari teman-teman semua yang berbeda daerahnya itu. Jadi kayak ada yang dari Sorong, makanan papeda seperti itu. Terus dari Kalimantan, ayam taliwang dan lain-lain itu. oh seperti itu. Iya. Nah, kira-kira nih Kak, untuk teman-teman yang di daerah sana itu paling banyak nih
teman-teman yang ikut PMM di Iya. UMP gitu dari daerah pulau mana gitu? Yang paling banyak itu dari Pulau Sumatera. Oh, Sumatera Ya, gitu ya. kalau di UMP kemarin itu sendiri paling banyak di Sumatera, itu Medan ya kayaknya. Ya Medan. Oh, dari Medan gitu Medan. ya. Kalau yang dari tadi, yang dari paling timur tadi, dari Papua itu? Oh ya, itu juga banyak, tapi mereka hanya sekitar 12 orang. 12 orang. Kalau dari Bangka Belitung sendiri? Bangka Belitung hanya kami Oh, berdua. hanya dari Universitas Muhammadiyah Bangka Bangka Belitung ya. Belitung ya. Kalau program studi bahasa Inggris itu sendiri mendukung nggak Kak adanya kegiatan PMM ini? Dari Universitas Muhammadiyah Iya. Bangka. Oke. Kalau dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung ini, of course sangat mendukung sekali dengan adanya kegiatan PMM ini. Eh, Mendukung sekali. eh, bentuk dukungannya itu seperti apa? Oke, dari awal kita mulai pendaftaran itu seperti dipermudah, didukung, seperti untuk konversi nilai. Dosen-dosennya selalu kayak kasih support, kayak ayo ikut nanti nilainya bisa dikonversi gitu, dan Ah, buat cari pengalaman juga gitu. Dan dosen-dosennya itu selalu tanya kita gitu, gimana kabarnya di sana gitu, Kak. ah, sangat care Iya, sekali kayak ya gitu. Nah tadi ada kedengaran nih tentang konversi nilai gitu kan. Konversi nilainya itu gimana itu Kak sistemnya? jadi kalau untuk konversi nilai itu sendiri di PMM itu kan dikasih maksimal 20 SKS. 20 Iya, ya. 20 SKS. Tapi itu tergantung sama kesepakatan prodi masing-masing gitu. Bagaimana untuk mengkonversi nilainya nanti. Oh iya. Nah, di sini Eriza mau nanya nih Kak. Kan tadi Kakak udah cerita pengalaman ada 3 modul Nusantara Utama kan? Iya. Nah, Eriza mau denger nih yang dari yang pertama deh tadi Dieng ya ke Dieng. Itu Diengnya itu kemana aja nih Kak? Boleh ceritain perjalanannya dari tempat menginap atau mau pergi gitu sampai ke Diengnya itu gimana? Apakah seru gitu, asik? Boleh Oke. ceritain? Jadi yang pertama saya yang cerita tentang dia Oh, ya. Oke. boleh boleh. Jadi setiap kita mau modul Nusantara keluar itu kita berangkat dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, titik Oh iya. kumpulnya. Itu biasanya kita berangkat sekitar jam 10 malam atau jam 11 malam. Jadi nyampainya pagi gitu di Dieng. Oh iya. Ya, jadi kami tidak nginap untuk perjalanan itu. Jadi kami pulang pergi, bolak-balik gitu. Di bis, Gitu. iya. Oh. Nah, selama di Dieng itu kami pergi ke Candi Arjuna, eh, Kawah Sikidang, dan juga yang terakhir itu Kebun Teh. Oh, ke kebun teh Iya, gitu ya. Kebun Teh. Waktu di Kebun Teh kami kehujanan, tapi itu seru banget sih, pengalaman yang gak bisa dilupain bareng teman-teman. Oh, katanya nih ya di Dieng itu dingin, bener? Betul Dingin sekali. banget. Berapa derajat tuh Kak waktu Kakak pergi ke situ? Kemarin 6 gak sih? Iya. Iya, 6 derajat. 6 derajat. Iya, 6. Sih luar biasa sekali. Kedinginan gak sih? Iya. Dingin gitu ya. Dibandingin sama cuaca di Bangka kan itu jauh Iya, banget. Iya. jauh sih. Kalau untuk Kakak sendiri? Oke, saya menceritakan yang ke Jogja. Iya, boleh Iya, boleh. iya. Seperti yang Vira bilang juga kita berangkatnya malam jam 10-an gitu. Terus kita semua melakukan persiapan, semuanya kumpul semua kelompok. Terus kita melakukan persiapan absen satu-satu. Itu juga di dalam satu bus itu kita terpisah sebenarnya. Kita Oh, berkelompok gitu loh. Maksudnya satu bus, 2 kelompok gitu. oh iya. Tapi untungnya aku sama Vira walaupun beda kelompok tetap satu bus gitu. Karena Oh, kelompok kita Iya. disatuin oh gitu. iya. Nah, kemudian kita habis berangkat, kita sampai di Jogja itu sekitar subuh. Di situ kita kayak istirahat dulu, sholat, mandi bersih-bersih, kemudian kita sarapan di salah satu restoran di sana. Oh, Nah, terus setelah dari sana, dari restoran itu kita melanjutkan perjalanan ke Candi Prambanan. oh, Iya, Candi terus Prambanan. kita di sana di Candi Prambanan itu semuanya tidak hanya untuk berfoto-foto gitu, berwisata, tetapi kita juga mendapatkan pembelajaran seperti sejarah dari Candi Prambanan gitu. Oh, Setelah dari Candi Prambanan, kemudian kita ke museum Museum geologi.
Bukan. Sono Budoyo. Ya, kita ke Ah, Zona Budaya Museum yang Iya. paling terkenal di sana itu. Nah, di sana itu sangat berkesan sekali karena banyak pengalaman baru yang kita dapatkan setelah masuk ke dalam Museum Zona Budaya. Setelah dari Museum Zona Budaya, kemudian kita ke Keraton. Keraton Jogja ya. Tapi sayangnya kita ke keraton itu udah mepet banget sama waktu tutup gitu loh. Jam berapa itu, Kak? Itu tutupnya sekitar jam 3. Nah, Oh kita ya. OTW ke sana tuh jam 2. Kita nggak menyangka bahwa di sana tuh macet. Ternyata Oh, kita di iya. sana waktu lagi weekend. Weekend Ya, ya. itu makanya ramai banget di sana. Oh iya. Terakhirnya kita ke Malioboro. Ke Malioboro-nya Iya, itu malam ya berarti? Eh, Apa sore? sorenya. Sore. Malamnya Sampai jam itu, 6. iya, malamnya itu kita makan malam. Setelah itu kita persiapan pulang ke Purwokerto. Purwokerto ke Jogja itu berapa jam 6 perjalanan? jam. 6 jam ya. Berarti capek juga ya di bis ya. Itu nggak kerasa capek, soalnya kan bareng teman-teman. Ah iya, tentunya seru kan. Oke, untuk yang modul Nusantara yang terakhir itu tadi Ke Bandung. ke Bandung. Ke Bandung kemana aja nih, Kak? Ke Bandung kita yang pertama itu of course selalu dikasih sarapan dulu. Ah iya. Pagi-paginya itu kita di Ciwidey, di Kawah Putih. Terus habis dari Kawah Putih kita ke Museum Geologi. Di situ kita banyak banget belajar mengenai sejarah, soalnya di museum. Terus yang terakhir kita ke Saung Mang Ujo. Itu paling seru sih, soalnya pertama kali kan, first time kita lihat wayang golek. Itu saung apa tadi? Saung Angklung Mang Mang Ujo. Oh, itu tempat apa tuh, Kak? Tempat bermain angklung. Di sana Iya. kita juga diajar main angklung, terus dikasih tunjukkan anak-anak kecil yang bermain angklung, orang dewasa gitu. Oh iya. Nah, Eriza kan belum pernah nih, Kak, ke Ciwidey. Nah, di Ciwidey itu ada apa aja sih gitu? Kalau ditanya ada apa aja, pasti banyak banget ya. Iya. Itu kita kemarin ke Ciwidey di Bandung Selatan itu kita cuma ke Kawah Putih sama melalui kebun stroberi. Kebun Wah. stroberi yang banyak banget. Di situ stroberinya lucu-lucu, ya kan? Iya. Lucu-lucu. Terus murah, banyak banget pokoknya. Terus manis. Iya, manis. Stroberinya kenapa lucu-lucu? Bentuknya kecil Bentuknya atau besar gitu? Iya, kecil-kecil, ada yang kecil ada dan yang gede terus gitu. kayak merah Iya, merah merah. banget. Kalau stroberi kan di sini kan agak kecut ya. Langsung manis. Gila sih, keren, keren, keren. Nah, terus untuk dari Purwokerto ke Bandung itu deket nggak? Jauh banget. Jauh. Iya, kurang lebih Iya. 8 atau 10? 10 jam. Oh iya, Purwokerto itu di Jawa Tengah. Iya. Ah. Kita berangkatnya lebih awal. Biasanya mau tengah malam, terus pas mau ke Bandung kita berangkatnya habis Isya. Yap. Oh, jadi sampai di sana pagi gitu. Iya. Oh, jadi masih itu. Nah, kalau misalkan cuaca itu sendiri di Purwokerto apakah sama seperti yang ada di Bangka Belitung atau gimana? Of course, beda banget. Waktu pertama kali kita datang di Purwokerto itu semua anak-anak PMM itu mengalami demam. Ah, kenapa tuh bisa demam? Iya, karena cuacanya dingin kan, beda sama culture tempat shock. asal. Ya, culture shock. Shock aja. Karena dingin di situ. Cuacanya gitu ya, belum menyesuaikan. Baru berapa minggu itu? Baru 1 minggu Iya, setelah baru sampai. iya, baru sampai. Kita semua bener drop gitu loh. Iya, kita berdua aja sempat drop. Iya. Jadi gimana? Dibawa ke rumah sakit, dibawa ke mana? Apa di situ Kita aja? Apa? minum obat ke Iya. puskesmas. Ada puskesmas Klinik UMP. UMP. Ya, Iya. UMP. Karena cuman untuk beradaptasi Iya, gitu kan, beradaptasi. bukan kecapean atau karena apa. Berarti kalau pagi-pagi mandi nggak nih? Mandi. Nggak mandi. Kalau di Bangka kan cuacanya lumayan panas gitu. Kalau sana enggak. Oke. Baiklah, kalau ditanya masih mau nggak ikut PMM? Kalau ditanya masih mau nggak ikut PMM, pasti mau. Tapi kan kesempatannya setiap orang cuma sekali. Oh iya. Gamon sama temen-temennya? Iya, pasti gamon. Apalagi waktu pentas budaya itu tangisnya pecah banget. Kenapa tuh? Ya, soalnya itu pentas budaya itu kan kayak ajang terakhir lah lagi pengen pelepasan. Di situ kita menampilkan ke budaya kita dari masing-masing daerah. Terus terakhirnya kita nyanyi bareng dan ya nangis. Oh iya, Lagi gitu ya. perpisahan. Kangen nggak sama temen? Wah, Kangen banget. Sampai sekarang juga belum move on. Karena baru 2 minggu kita di sini. Oh, baru pulang ternyata ya.
Masih ada bau-bau Purwokertonya ya. masih ada. Oke. Nah, kesan dan pesan selama mengikuti PMM. Untuk Kakak dulu, Kesan dan pesan untuk mengikuti PMM apa ya? selama mengikuti PMM gitu. Banyak banget sih. Kalau yang paling berkesan itu kemarin kan itu teman-teman yang lain yang suka cinlok gitu. Kakak cinlok. Enggak. Jadi kemarin itu jadi di pentas budaya Iya. itu sempat dinobatin jadi Queen PMM 3. Nah, itu berkesan banget sih buat saya. Oh, iya, iya. Apresiasi dari Keren, teman-teman keren, nih. keren. Terus kalau untuk pesannya selagi masih muda, yuk ikut semua program yang positif gitu loh. Oh iya. Lu bentar, kenapa kakak bisa jadi Queen PMM ya? Iya. Kenapa tuh? Kok Ja- bisa? Jadi kemarin tuh di waktu pelepasan itu kan namanya Iya. festival budaya. Nah, di situ kita sepakat untuk mengadakan Queen dan King PMM 3. Oh. Di situ ada juga best kostum, ada juga yang terakhir itu King dan Queen social media PMM 3. Iya, yang populer. Nah, kebetulan saya dan rekan saya itu terpilih sebagai Queen dan King dari kelompok Nakula. Oh, keren sih ya. Kalau untuk kakak sendiri, gimana kesan dan pesan selama mengikuti PMM di UMP? Kalau rasa bangga karena ini pertama kalinya saya ngekos gitu loh. Jauh dari orang tua gitu. Terus merasakan hidup tanpa orang tua, jauh dari orang tua, terus kayak berteman, terus bisa ketemu sama teman-teman se-Nusantara karena saya sebelumnya belum pernah punya temen yang di luar Bangka. Pernah punya sih, cuman kayak belum ada ketemu gitu loh. Ah, Cuma iya. sekedar ketemu di sosial media gitu. Kalau ini benar-benar bisa real ketemu sama orangnya dari Sorong, Sulawesi, Kalimantan, Medan, Aceh, dan masih banyak lagi dari Lampung dan lain. Terus pesannya semoga bisa balik lagi lah ya ke Purwokerto. Karena Purwokerto itu kota yang nyaman dan adem banget dibandingin ini. Oh ya. Tunggu mereka lagi ya, Purwokerto ya. Iya. Tadi Eriza kedengaran tentang kalau misalkan kakak nggak bisa jauh dari orang tua. Awal-awalnya homesick gak sih waktu di sana? Iya, betul. Homesick banget karena kayak ya Allah ini jauh banget nih dari orang tua gitu loh. Biasanya kan kayak Terus lama ya kan. lama banget. Biasanya kalau jauh dari orang tua paling cuma 1 minggu gitu ke rumah Iya. nenek gitu kan. Ini harus nyebrang pulau jauh dari orang tua. Terus biasanya kalau makan tinggal makan. Oh, baik. Sekarang kayak harus cari sendiri pusing jadi anak kos. Harus hemat ya. Iya. 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 Kemarin dari bulan apa gitu Kak ke Purwokerto? Kemarin awal keberangkatan itu di bulan September dan kepulangan itu di tanggal 21 Januari. Berarti sekitaran 4 bulan lebih gitu. Iya, kurang lebih. Oh gitu. Baiklah. Eh ada nggak nih pesan untuk mahasiswa yang ingin mengikuti PMM gitu? Boleh? Oke, pesan buat teman-teman yang ikut PMM, sebelum ikut PMM kita harus ketemu sama prodi dulu, kita lihat mata kuliahnya, kecocokannya sama mata kuliah yang ada di kampus PT penerima gitu loh. Nanti soalnya kalau kita kurang berkoordinasi sama kaprodi kita, nanti kita bakal merasa susah kalau kita udah nyampe ke PT penerima. Jadi sebelumnya kita harus benar-benar persiapkan diri kita terlebih dahulu, terus kita harus ketemu sama dosen PA-nya buat nanya-nanya tentang mata kuliah juga. Ya, mungkin itu dari saya. Kalau informasi tentang seputaran PMM itu sendiri, kakak cari sendiri dan dibantu oleh dosen-dosen yang nge-share ya. Iya, betul. Itu merupakan salah satu dukungan ya dari pihak kampus untuk mahasiswa. Nah, untuk teman-teman yang ada di rumah ataupun yang lagi menonton, jangan takut untuk mengikuti PMM karena PMM itu sangat Bermanfaat. bermanfaat. Ada itu tagline dari PMM itu apa? Ada. Apa itu? Bertukar sementara, bermakna selamanya. Itu awal nyebutnya itu apa? PMM gitu ya? Ya. Ya, oke, kita coba ya. Ya. PMM. Bertukar sementara, bermakna selamanya. Oke, baik. Mungkin hanya itu saja kita ngobrol-ngobrol sedikit bersama dua mahasiswa cantik yang berasal dari
pendidikan bahasa Inggris. Tadi apakah bisa mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung kuliah di luar kampus? Tentu jawabannya Bisa bisa. dong. Iya. Baik, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,